Bab 293. Saya udah bilang ke kamu, cuacanya bahaya. Aku cuma mau lindungi kamu. Aksa mencondongkan tubuh sedikit, jaraknya terpangkas tajam. Itu namanya menyelamatkan. Kamu selalu pakai alasan, melindungi, menyelamatkan, padahal kamu cuma maksa aku nurut. Saya memang maksa. Rahang Aksa mengeras. Kalau itu soal keselamatan kamu, saya nggak akan kompromi. Laivia terdiam sepersekian detik, lalu mendesis. Kamu nggak waras, Mas. Lama-lama kamu nggak waras. Mas. Aksa mengangkat alis, menatapnya tajam. Lebih nggak waras lagi kalau saya biarin kamu sendirian malam ini. Ketegangan semakin menebal. Hujan menetes dari ujung payung, membasahi sepatu keduanya. Nafas mereka terdengar jelas, tercampur dengan suara gemuruh langit. Capek ngomong sama kamu. 21. Saya nggak capek. Bodoh amat. Laivia mencoba merebut kunci mobil dari genggaman Aksa. Jemarinya menekan keras, tubuhnya maju mendesak. Tapi Aksa lebih dulu menahan, menurunkan tangannya ke samping, lalu mendekat begitu rapat hingga Laivia tersudut ke badan mobil. Kembaliin, Mas. Laivia menjerit. Nggak akan. Suaranya datar, tanpa keraguan. Masa kamu pikir aku nggak bisa pergi tanpa kamu? Kamu pikir kamu bisa nahan aku di sini? Aksa menunduk sedikit, wajahnya nyaris sejajar dengan wajah Laivia. Suaranya rendah, tapi penuh penekanan. Sudah aku bilang sebelumnya, kalau kamu mau marah, marah aja. Kalau kamu mau benci, benci aja. Tapi malam ini, kamu tetap pulang sama saya. Hening. Hanya suara hujan deras yang jadi saksi. Laivia tercekat. Dadanya naik turun, tangannya gemetar, tapi kata-katanya tertahan di tenggorokan. Tatapan Aksa tetap dingin, kuat, seakan menutup semua jalan keluar. Gadis itu merasakan darahnya semakin mendidih. La mencoba kembali merebut kunci, tapi Aksa memalingkan tubuh, menyembunyikan genggamannya di balik punggung. Balikin, Mas. Aku bilang aku bisa sendiri. Laivia berteriak, kedua tangannya mencoba menjangkau, tapi lelaki itu berdiri terlalu kokoh. Jangan bikin saya ulang kalimat saya, Laivia. Nada Aksa tidak meninggi, tapi justru ketenangan dingin itu yang membuat bulu kuduknya meremang. Laivia menolak tunduk. Ia mengangkat dagu, menatap tajam. Aku nggak akan masuk mobil. Sekalipun kamu paksa, aku lebih milih jalan kaki di bawah hujan daripada duduk di sebelah kamu. Aksa mendesis pelan, rahangnya mengeras. Ia maju selangkah, membuat Laivia terdesak lagi ke pintu mobil. Coba saja. Kamu pikir aku nggak berani? Laivia mendorong dada bidang itu, lalu berbalik hendak melangkah ke arah gerbang. Payung hampir jatuh dari genggamannya. Belum sampai 2 langkah, Aksa sudah lebih dulu menarik pergelangan tangannya. Sekali sentalkan, tubuh Laivia terhenti. Lepasin. Enggak, Mas. Laivia menoleh dengan mata berkaca, marah sekaligus putus asa. Kenapa kamu selalu kayak gini? Kamu pikir kamu siapa, Mas? Aksa menunduk, wajahnya dekat sekali. Suaranya rendah, teredam hujan deras. Siapa saya? Saya, jelas, yang paling berhak atas hidup kamu saat ini. Dan jangan main-main dengan keselamatan yang saya jaga. Malam ini kamu ikut saya. Mas. Laivia bergetar, tubuhnya menegang. Ia ingin berteriak, ingin membalas, tapi kata-katanya hilang oleh sorot mata Aksa yang dingin. Hening beberapa detik. Hanya suara hujan di atap parkiran. 22. Akhirnya, Laivia menyentakkan tangannya dengan kasar, melepaskan genggaman itu, lalu berbalik. Dengan wajah setegak mungkin, ia masuk ke mobil dan membanting pintu di sebelah penumpang. Aksa diam sejenak, menahan tarikan napas panjang,
lalu berjalan memutari kap mobil dan masuk ke kursi pengemudi. Mesin menyala, wiper bergerak, dan mobil perlahan meninggalkan parkiran rumah sakit, menembus derasnya hujan. Di dalam mobil, tidak ada percakapan. Laivia duduk dengan kedua tangan yang saling menggenggam erat di pangkuan, jemari bergetar kecil. Matanya menatap lurus keluar jendela, mengikuti jejak air hujan yang menurun perlahan di kaca. Nafasnya pendek-pendek, berusaha disamarkan agar tidak terdengar. Aksa di balik kemudi duduk tegak, kedua tangannya mantap memegang setir. Rahangnya mengeras, urat di pelipisnya terlihat menegang. Sesekali ia menarik napas panjang, tapi tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Suasana di kabin terlalu pekat. Hanya bunyi gesekan wiper dan deru mesin yang terdengar, bercampur dengan detak jantung Laivia yang berdentum kencang di telinganya sendiri. Sekali dua kali ia sempat menelirik ke arah Aksa, tapi segera menunduk lagi. Tatapan lelaki itu begitu fokus ke jalan, tapi aura dingin yang terpancar darinya jelas terasa. Mobil terus melaju, menembus jalanan basah yang sepi. Lampu-lampu jalan memantul di genangan air, berganti-ganti di kaca depan seperti bayangan yang lewat cepat. Laivia menggigit bibirnya, menahan diri. Ia ingin bicara, ingin melawan, tapi kata-katanya tertahan. Seolah apapun yang ia ucapkan hanya akan memantul kembali, tak mempan melawan dinding dingin bernama Aksa. Aksa tetap diam. Tapi dari caranya menekan pedal gas, dari ketegangan di tangannya yang mencengkeram setir, Laivia tahu lelaki itu sedang menahan sesuatu. Hujan semakin deras. Hening semakin mencekik. Laivia akhirnya memalingkan wajah, menatap keluar jendela, berusaha menenangkan diri. Tapi satu hal yang pasti, ia bisa merasakan tatapan Aksa sesekali melirik ke arahnya. Tatapan yang tak pernah ia pahami. Dan malam itu, dalam mobil yang melaju di bawah hujan badai, keduanya sama-sama tenggelam dalam hening. 1 jam kemudian, mobil berhenti di depan rumah Laivia. Hujan masih deras, menimpa aspal dan memantulkan cahaya lampu jalan. Kabin tetap hening beberapa detik, hanya terdengar napas keduanya yang tak beraturan. Aksa akhirnya bersuara. Suaranya rendah, datar, tapi menusuk tajam. Kamu seharusnya belajar, Laivia. Sebentar lagi lulus, bukan? Jadi fokus. Jangan biarkan siapapun mengganggu konsentrasimu. Laivia menoleh, keningnya berkerut. Aksa melanjutkan, tatapannya lurus ke depan. Jangan pacaran. Jangan menerima perasaan seorang pria. Kata-kata itu jatuh berat di udara, menggantung di telinga Laivia. Matanya membesar, dadanya sesak. Ia ingin bertanya maksudnya apa, tapi lidahnya keluh. Aksa tetap diam setelahnya, tidak menoleh sedikit pun. Hanya meninggalkan kalimat itu sebagai garis penutup yang tak terbantahkan. Dan malam itu, hening kembali menguasai, menyisakan Laivia dengan ribuan tanya yang tak terjawab.